Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 11 Oktober 2020. Kakak harap pagi hari ini adik-adik dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita bersaat teduh ya. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 15 ayat 1-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan Ia mengangkatkan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan ia tidak menimpakan cela kepada tentangannya. Ia memandangkan hina orang yang tersinggir, tetapi memulihkan orang yang takut akan Tuhan, yang berperang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makar riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Di dalamku, ku kan menari seperti daun
Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah adik-adik, kakak mau nanya sama adik-adik nih. Adik-adik pernah nggak dimarahin atau dihukum sama papa mama? Biasanya adik-adik dimarahi kenapa sih? Dulu kakak juga waktu kecil pernah loh dimarahin dan dihukum sama papa mama. Biasanya itu kakak dimarahin kalau kakak malas belajar, maunya main terus. Atau kalau kakak lagi berantem sama teman. Bisa juga kakak dimarahin karena kakak gak mau taat sama omongan papa atau mama. Wah pokoknya banyak deh adik-adik kenapa kakak bisa dimarahin atau dihukum. Nah kalau abis dimarahin atau dihukum, rasanya tuh gak enak ya adik-adik. Tapi tuh sekarang kakak sadar, kalau misalnya kita itu dimarahin atau dihukum, supaya kita gak melakukan kesalahan itu lagi, supaya kita gak nakal lagi. Begitu juga sama adik-adik. Kalau adik-adik berbuat salah atau nakal, pasti papa mama marahin atau menghukum adik-adik supaya adik-adik tahu yang adik-adik lakukan itu tidak baik. Jadi tidak boleh dilakukan lagi. Tapi adik-adik, papa sama mama itu kalau marah atau menghukum pasti tidak untuk waktu yang lama, tidak untuk selama-lamanya, cuma sebentar aja. Setelah adik-adik tahu dan adik-adik sadar untuk tidak berbuat nakal lagi, pasti papa dan mama sayang sama adik-adik dan tidak menghukum lagi. Kakak juga dulu gitu kok. Nah, cerita Alkitab yang kita baca tadi itu menceritakan hal yang sama. Pada waktu itu, orang Israel dihukum sama Tuhan karena mereka berbuat salah. Mereka tidak setia sama Tuhan, melainkan mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala. Pada waktu itu, Nabi Hosea memberitahukan kepada orang Israel supaya mereka bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Kalau mereka minta ampun, pasti Tuhan akan mengampuni mereka dan tidak akan menghukum mereka lagi. Karena Tuhan itu mau semua umatnya hidup taat dan setia pada Tuhan. Termasuk kita ya adik-adik. Kalau kita taat dan setia pada Tuhan, maka Tuhan pasti senang. Tuhan akan terus menjaga dan memberkati kita. Yuk adik-adik, kita belajar taat, setia, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti opa oma kita yang di PKLU yang hari ini sedang berulang tahun. Opa oma ini tetap setia dan taat, serta selalu bersyukur pada Tuhan sampai tua atau lanjut usia. Mereka itu tetap semangat dan rajin loh untuk beribadah, membaca Alkitab, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menjaga dan memberkati opa oma sampai kapanpun. Nah adik-adik, mari kita belajar dari opa oma kita di gereja untuk selalu mengucap syukur, taat, dan setia pada Tuhan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai sulur
Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu banyak sekali masalah dalam bangsa kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mau menyempurnakan dan memulihkan bangsa kami seperti sedia kala. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai yang paling terendah ya Tuhan Yesus. Biarkan mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Terlebih khusus kami ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Karis, yang pada beberapa waktu lalu para pengurus baru telah terpilih. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami semua agar para pengurus yang terpilih dapat melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk para pendeta, para majelis yang bertugas. Kiranya Tuhan Yesus jaga dan melindungi mereka agar mereka dapat menjalankan tugas mereka juga dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang jompo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua di masa tua mereka. Jaga dan lindungi mereka semua, berikan mereka semua kesehatan agar mereka dapat menjalankan masa tua mereka dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga memberkati orang-orang yang sakit. Hanya Engkaulah dokter yang terbaik untuk mereka semua. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengatakan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang dekat. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang dekat. Untuk menutup ibadah pada hari Minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah boleh beribadah. Tuhan, berkatilah kami selalu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, agar dalam minggu depan kami dapat mengikuti ibadah kembali Tuhan, walaupun hanya dalam virtual ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu ya Tuhan Yesus, dan kami juga selalu taat kepada orang tua kami Tuhan. Biarlah
kami bisa menjadi anak-anak yang baik ya Tuhan, dan kami dapat selalu berpelayanan seperti oma opa kami yang berada di PKLU. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang mau memberkati kami ya Tuhan Yesus untuk seterusnya. Kau mau memberkati kami, Kau mau melindungi kami, menjaga kami, Kau juga mau memberikan kami kesehatan, beserta juga teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa